Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, perkenalkan, nama saya Intan Fekotulaili dari mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai tentang hadis. Nah, materi yang akan saya bahas di sini adalah tentang syarat perawi. Materi ini penting untuk dipelajari karena hadis kan merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Tidak semua hadis itu dapat langsung dijadikan pedoman, sehingga para ulama hadis itu menyusun kaidah-kaidah ilmiah untuk menilai keabsahan dari sebuah hadis. Nah, salah satu ringkasan kaidah tersebut terdapat dalam Nazam Baiquniyah karya Imam Umar bin Muhammad yang berbunyi Awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dabitun am mislihi mu'tamadun fi waqtihi wa naqlihi. Baik, nah di bait pertama ini yang berbunyi awwalu hasahihu wahwa mattasal. Nah, di bait pertama ini menjelaskan bahwa pembahasan awal dalam ilmu hadis itu adalah hadis sahih. Nah, hadis sahih kan merupakan hadis yang paling tinggi kedudukannya dan paling kuat untuk dijadikan hujah dalam ajaran agama Islam. Nah, ulama hadis itu menjadikan hadis sahih sebagai standar utama dalam penetapan hukum karena hadis ini telah melewati proses penelitian yang ketat. Nah, pada bait ini juga dijelaskan juga bahwa salah satu syarat utama hadis sahih adalah sanad yang bersambung. Nah, sanad yang bersambung itu berarti setiap perawi dalam rantai periwayatannya itu benar-benar menerima hadis tersebut dari gurunya secara langsung, baik melalui mendengar, membaca, maupun metode periwayatan lain yang diakui. Nah, dengan demikian, seorang perawi hadis harus memiliki hubungan periwayatan yang jelas dan dapat dibuktikan secara ilmiah, bukan sekedar dugaan. Baik, yang selanjutnya yaitu bait kedua yang berbunyi isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Nah, bait kedua ini menjelaskan bahwa hadis sahih itu tidak boleh mengandung unsur syadz. Apa itu syadz? Yaitu yang tidak memiliki ilat. Nah, syadz ini adalah kondisi di mana ketika sebuah hadis itu diriwayatkan oleh seorang perawi yang secara pribadi terpercaya, tetapi isi atau sanadnya itu menyelisihi riwayat lain yang lebih kuat atau lebih banyak jumlahnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, riwayat yang menyelisihi itu dianggap lemah dan tidak dapat diterima. Nah, selanjutnya, selain itu, hadis sahih itu juga harus terbebas dari ilat, yaitu cacat tersembunyi yang tidak tampak secara kasat mata. Nah, ilat ini seringkali berkaitan dengan kesalahan perawi seperti keliru menyebutkan guru, tertukar sanad, atau meriwayatkan hadis setelah hafalannya melemah. Nah, oleh karena itu, bait ini menegaskan bahwa syarat perawi hadis bukan hanya jujur, tetapi juga teliti dan konsisten dalam periwayatannya. Kemudian bait ketiga yang berbunyi yarwihi adlun dabitun am mislihi. Nah, bait ketiga ini merupakan inti pembahasan mengenai syarat perawi hadis. Hadis sahih itu harus diriwayatkan oleh perawi yang bersifat adl dan dobit. Adl berarti perawi itu memiliki integritas moral yang baik, yaitu beragama Islam, baligh, berakal sehat, jujur, menjaga kehormatan diri, menjauhi dosa besar, serta tidak terus-menerus melakukan dosa. Nah, sifat ini tuh menunjukkan bahwa perawi tersebut itu layak dipercaya secara akhlak. Nah, adapun dobit
yang berarti perawi itu memiliki kemampuan intelektual yang baik dalam menjaga hadis. Nah, ketelitian ini dapat berupa hafalan yang kuat atau catatan tertulis yang terpelihara dengan baik. Nah, selain itu, frasa am-mislihi menunjukkan bahwa periwayatan hadis harus dilakukan oleh perawi-perawi yang setara kualitasnya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga tidak ada perawi yang lemah dalam sanadnya. Kemudian di bait keempat atau bait terakhir yang berbunyi muta'amadun fi dhabnihi wa thaqlihi. Nah, bait keempat ini berbunyi sebagai penegasan dari bait sebelumnya. Nah, pada bait ini dijelaskan bahwa perawi hadis sahih harus benar-benar dapat dipercaya dalam ketelitian dan penyampaian hadis. Nah, perawi yang mu'tamadan fi dhabtihi wa naqlihi. Nah, itu berarti perawi yang tidak ceroboh, yang tidak sering lupa, serta menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang dia terima, tanpa menambah atau mengurangi isi hadisnya. Nah, dalam ilmu hadis, perawi yang sering melakukan kesalahan, banyak lupa, atau meriwayatkan hadis secara serampangan, itu dinilai tidak memenuhi syarat sebagai perawi hadis sahih. Nah, oleh sebab itu, bait ini menekankan pentingnya kejujuran, ketelitian, dan tanggung jawab ilmiah dalam meriwayatkan hadis. Baik, kesimpulannya, berdasarkan keempat bait Nadhum Baiquniyah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hadis sahih itu harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu sanad yang bersambung, tidak syadz, tidak berilat, serta diriwayatkan oleh perawi yang adil dan thabit. Nah, syarat-syarat ini menunjukkan bahwa ulama hadis itu memiliki metodologi ilmiah yang sangat ketat dalam menjaga keaslian ajaran agama Islam, sehingga hadis yang diterima itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai ilmu hadis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.